Kekerasan dalam sebuah hubungan tak hanya terjadi dalam kehidupan selebritis, namun dugaan pemukulan yang dilakukan Eza Gionino terhadap Ardina Rasti benar-benar membuat mata publik terbelalak. Bagaimana tidak, Rasti mengaku mendapat siksaan fisik hingga membuatnya harus mendapat perawatan di ruang gawat darurat sebuah rumah sakit. Lalu apa sebenarnya yang terjadi dalam hubungan mereka? Lantas, mengapa pula Rasti masih terus berhubungan dengan Eza meski pada akhirnya ia melaporkan Eza ke polisi? Ya aku menghormati kakak perempuannya, aku sayang sama kakak perempuannya dia. Dia punya keponakan perempuan, saya sayang sekali. Ibunya, saya benar anggap ibu sendiri gitu. Saya sering banget kok kalau saya habis dipukulin atau saya antar dia pulang. Dia bisa lihat kok, waktu itu kok dia datang, tangannya dia udah berdarah semua karena nonjokin dashboard saya. Nah, saya lagi nangis, mamanya yang maafin anaknya, terus anaknya suruh minta maaf yang kayak nggak mau dia hal sepele kayak nanti hal kayak gitu. Kakaknya juga, saya selalu sama kakaknya selalu banyak doa ya. Aku juga sedih punya adik kayak gitu, dia nggak inget apa gitu. Kakaknya Karani selalu bilang pasti sabar ya gitu, aku selalu doain kamu gitu di setiap sholat aku gitu. Dia nggak inget apa dia lahir dari perempuan, kakaknya perempuan, anak aku yaitu keponakan itu perempuan gitu. Dan aku sering, kakaknya bilang aku sering nasihatin Eza, perempuan dibentak aja nangis kok, kamu ngapain nyakitin dia sih? Dalam jumpa pers yang digelar hari Rabu kemarin, Rasti mengaku tak berkutik ketika Eza melakukan penganiayaan. Rasti bahkan sempat mengantarkan Eza pulang meski dirinya sudah dianiaya. Buat saya, aku mau etikat baik yang 4 bulan setelah dia menganiaya saya dan alhamdulillah saya selamat. Saya tunggu 4 bulan kok. Gak cuma dia, bisa diwakilkan oleh kakak perempuannya atau ibunya yang merupakan perempuan, atau 2 manajernya juga perempuan. Dan 4-empatnya saya tahu punya iman nurani dan punya agama. Tidak ada yang menggubris itikat baik saya untuk mereka minta maaf. 4-empatnya adalah perempuan. Yang dia dikelilingi oleh 4 perempuan dan dia menganiaya perempuan, dan saya minta kepada perempuan yang ada di sekeliling mereka yang paling dekat, itikat saya baik, saya tidak mau bawa ke ranah hukum. Saya cuma mau lisan untuk keamanan saya pribadi. Karena saya buta hukum, saya nggak ngerti apa-apa. Tapi kalau sampai dia dekat ke saya atau dia berani bikin saya sampai kayak waktu itu, atau nggak kebayangnya kalau sampai kejadian lagi sampai kayak gitu. Itu maksud saya gitu. Saya nggak ngerti kenapa kalau emang anak udah jelas-jelas nganiaya perempuan lain gitu, setelah dia sendiri dikelilingi oleh ibundanya yang kemarin dia sebut dia katanya nggak tega, dia perasaan dia sakit kalau ngelihat perempuan yang dia cintai sakit gitu. Mana ada sih orang yang punya keluarga, istri, anak, kakak mau dianiaya? Dan ini jelas-jelas anaknya sendiri atau anak dari manajemen itu melakukan itu. Nuraninya nggak ada yang tergerak untuk saya minta itikat baik maaf secara tertulis saja, nggak usah ketemu gitu.